Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai, balik lagi sama OBP, obrolan bawah pohon. Di sini kita sejuk karena memang di bawah pohon. Alhamdulillahnya ada anak ayam bebek menemani. Sangat natural sekali. Ya, OBP, mudah-mudahan sahabat OBP semuanya masih selalu setia mendengarkan obrolan kita, obrolan yang mudah-mudahan bisa menambah manfaat, Amin. bisa meningkatkan keimanan kita, bisa menambah kerinduan kita atas tegaknya Islam di muka bumi ini, dan tidak lupa untuk senantiasa berjuang agar Islam menjadi satu-satunya din dan sistem kehidupan yang bisa diterapkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kalau ngobrol sama OBP ada sesuatu hal yang menarik yang akan kita bawa, obrolin. Banyak ya? Ya. Banyak banget sih yang diobrolin. Benar, karena kita hidup di dunia nyata. Walaupun sahabat semuanya bertemu dengan kita virtual karena via video. Di dunia nyata loh, tapi ada juga masalah di dunia yang tidak nyata dan membawa ke dunia nyata. Apa tuh? Iya, kali ini dengan tema kita kali ini. Sebuah pembuka yang luar biasa. Apa ya? Oh, maksudnya oke, ya, benar. Gini, masalahnya ada di dunia nyata, tapi solusinya di dunia maya. Di dunia maya. Dan ternyata membawa dampak ke dunia nyata. Nah, itu loh. Wow. Kalau ini kalau apa coba tebak? Kalau mau main tebak-tebakan nggak selesai nih kita. Ya, permasalahan hidup yang tidak habis-habis adalah masalah ekonomi. Dan tadi penyelesaiannya salah satunya adalah lewat dunia online. Apa tuh? Itu yang pinjol kan? Pinjaman online. Nah, pinjaman online gitu kan. Saking kerennya tuh bener. Pinjaman online. Kalau di dunia nyata nggak punya uang, bisa kan kita minjem? Bisa. Terus saking canggihnya kan pinjaman ada di dunia yang tidak nyata. Iya, betul. Dan tidak perlu misalnya jalan ke siapa gitu ya, kemana. Ini tinggal klik jadi utang. Nah itu, dan membawa dampak ke dunia nyata. Iya. Dan dampaknya tuh ngeri loh. Ada yang bunuh diri saking nggak bisa bayarnya. Saking nggak bisa bayar, jeratan pinjol ya kata orang nih. Dan itu faktanya ya. Ya ibu-ibu insya Allah tahu ya, maksudnya yang tentang pinjol ini. Makanya saking banyaknya tuh kalau nonton YouTube aja gitu, pasti iklannya itu banyak. Iklan bunganya pinjol ringan loh, cuman 5% gitu. Ya, di sini yang mau kita bahas ada bunga di sini. Itu. Pinjaman. Iya ya. Hari ini tuh kita mau disclaimer dulu ya. Kita mau di sini memang kita tahu urusan kehidupan hari ini. Kalau misalnya jangan kita katakan apa ya, orang tuh omdo ya. Omong doang enak aja sih situ ngomong ya. Terus solusi gitu, ternyata solusinya sekarang gampang gitu ya. Iya. Nah, gitu. Tapi ya sekali lagi karena memang ini kita base-nya adalah obrolan, dan obrolannya juga obrolan yang ya insya Allah membawa manfaat dan mengingatkan gitu ya, sama-sama saling mengingatkan bahwa kita hidup ini sebagai muslim ya, itu adalah terikat dengan hukum Allah gitu. Maksudnya ya kalau wajib kita tidak ada pilihan harus kita jalankan. Nah, kalau haram tidak ada pilihan maka harus kita tinggalkan. Nah itu berarti ketika kita tadi kan pinjol tuh ada bunga ya. Berarti bunga itu apa tuh? Riba. Nah, riba itu sudah jelas-jelas kan diharamkan gitu dalam Islam. Maka ketika itu haram ya, kalau pilihannya kan apapun sebenarnya kondisinya kan semestinya nggak diambil gitu. Iya, betul. Nggak diambil karena itu hukumnya haram gitu. Nah, tapi kenyataannya gitu, yang tadi bilang Om Dong ya perlu solusi. Nah, kalau kita sih mungkin bilang gini aja, ya semuanya kembali keimanan kita gitu ya. Kalaunya yakin itu sudah sebuah keharaman, yakin aja Allah akan menolong gitu. Lewat caranya yang kita yakin akan pertolongan Allah itu. Ya. Dan mudah-mudahan dengan video ini ketika ini mampir di beranda sahabat OBP semuanya, mudah-mudahan bisa menjadi ya celah kecil untuk bisa keluar dari pemikiran tiba-tiba kok kayaknya permasalahan hidup sulit. Terus tiba-tiba ada yang nawarin ngelihat saking iklan mudahnya gitu ya urusannya pinjol, mudah-mudahan bisa
terhenti sejak dan enggan. Oke. Tapi ngomong-ngomong pinjol nih, legal nggak sih? Oh, ada yang dilegalkan. Oh, ada yang dilegalkan. Ada. Jadi dilegalkan oleh pemerintah gitu. Iya. Nah, terus gimana dong kalau sudah legal? Sementara itu kan ada ribanya gitu. Bukan ada lagi, memang riba gitu di situ. Ya, kita bahas satu-satu dulu ya berarti ya. Di dalam pinjaman online yang apa ya? Ada suara-suara. Suara ayam. Ada yang jadi dasar, yaitu adalah ribanya dulu. Nah, mudah-mudahan kita bisa sharingkan ke sahabat OBP semuanya tentang riba. Iya. Jadi kita lihat dulu ngerinya ribanya ini. Jadi walaupun dia legal, maksudnya pemerintah itu dengan OJK-nya ya, maksud itu, ataupun ilegal gitu ya. Berarti kan tidak perlu melihat di situnya ya. Tetap bahwa itu adalah haram. Ada aktivitas riba. Karena ada aktivitas riba mau di dalam legal pinjol ataupun itu. ilegal. Nah, itu dulu ya kan. Ya. Ininya Kita kupas pelan-pelan dulu dari ribanya dulu. Jadi ketika itu sudah tahu hukumnya haram ya, dari dalilnya kan di Al-Quran gitu ya, kemudian hadis Rasulullah gitu, maka tidak ada pilihan lain ya, kita meninggalkan. Jadi ancaman bagi pelaku riba ini itu sering ya, maksudnya disampaikan ya bahwa seperti ini kata ulama tafsir ya, menjelaskan pelaku riba itu dibangkitkan dari alam kubur seperti orang kerasukan setan karena gila. Wow. Iya ya. Dan ini kan dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah ayat 275. Itu dalilnya. Kemudian yang kedua juga yang masih di Quran surah Al-Baqarah 278 sampai 279 itu, di situ orang yang mempraktikkan riba gitu, itu kayak menyatakan perang gitu kepada Allah dan Rasulnya. Saking Allah itu menegaskan gitu ya. Karena sudah dikatakan Allah haram, kemudian kalau masih ada yang melakukan riba tadi, itu terkategori dia sedang melakukan perang terhadap Allah dan Rasul. Menantang gitu. Ini gimana ya? Perang sama manusia aja kita kayaknya gimana gitu, apalagi ini perang sama Al-Khaliq Al-Mudabbir. Wow. Itu yang kedua ya, ancamannya ini dalam Al-Quran. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud disampaikan di situ, yang terlibat riba itu dilaknat oleh Nabi SAW. Nah, bagaimana nih tauladan kita gitu ya, melaknat orang yang melakukan riba. Jadi yang memberinya, tapi juga yang mencatatnya gitu. Yang mencatat ya juga iya, ya. jadi yang saksi yang meminjam gitu. Apalagi maksudnya meminjam gitu, semuanya kena gitu. Nah, jadi sungguh Nabi SAW telah melaknat pemakan riba, nah pemberi riba dan 2 orang saksinya gitu. Atau dikatakan saksi dan pencatatnya. Jadi yang tukang tagih itu masuk juga. Iya ya. Tukang tagih. Terus? Nah, kemudian ancaman riba ini bahwa Allah akan menyiksa mereka di neraka dengan siksaan yang keras gitu. Nah, ini terjadi pada saat Rasulullah SAW itu melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj itu ya. Beliau melihat bahwasanya kata Rasulullah ya, aku diperlihatkan suatu kaum yang perutnya besar seperti rumah yang penuh dengan ular. Dan ular-ular itu terlihat dari ular. Nah, saking banyaknya dari luar. Dari luar gitu. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah mereka? Wahai Jibril menjawab, mereka adalah pemakan riba. Alhamdulillah, ngeri ya. Nah, jadi alhasil sebenarnya bahwa pinjol ini bukanlah solusi ya untuk persoalan keuangan baik dia legal maupun ilegal. Cuman gini ya, ya kita nggak bisa pungkiri memang kondisi kita hari ini, sistem kehidupan kita saat ini itu membuat masyarakat itu selalu kayak jalan buntu kali ya. Iya. Di sisi lain mungkin ada yang terjebak dengan pinjaman online ini, itu orang-orang yang memang udah nggak punya duit banget gitu loh. Iya. Memang itu buat kebutuhan hidup. Dia itu mau memenuhi kebutuhan hidupnya, nggak bisa, bingung dengan kondisi hari ini, terus akhirnya mau pinjam kemana gitu ya. Yang lain juga serba cukup gitu ya kan. Iya bener. Akhirnya tergoda pinjaman online. Tapi ada juga yang kayak gaya hidup gitu ya. Gaya hidup.
karena saking mudahnya gitu ya urusannya, apalagi kan tadi lah semuanya serba online kan, pinjaman online, belanja online gitu ya. Jadi karena mudah kan gitu, tinggal lihat-lihat, klik mau belanja apa, uangnya nggak ada, sekalian nih minjam online itu kan. Iya. Memang tadi di awal ketika kita sampaikan ya, bahwasanya ini memang terkait sama sebuah sistem kehidupan hari ini. Pandangan hidup seseorang ya untuk menjalaninya. Iya. Terus juga kondisi hari ini memang nggak bisa kita pungkiri bahwasanya ya kondisi hari ini memang cukup mencengkram dan memang kalau katanya orang bilang omdo dengan ngomongin masalah riba dan lain-lain, ya pertama tadi ketakwaan individu yang kita harus tingkatkan. Kemudian yang kenapa kok hari ini ribanya tuh boleh. Gitu. Tapi memang di sistem hidup sekarang itu memang satu-satunya memang bagian dari sistem ekonomi hari ini tuh dibangun oleh ribawi gitu. Benar. Makanya keberkahan itu bahasanya tuh dicabut ya oleh Allah sebenarnya gitu, karena berpaling dari hukum Allah terutama dalam masalah ekonomi ini. Yang jadi pilar negara itu malah ekonominya berbasis riba. Iya. Gitu. Jadi carut marut gitu loh. Kehidupannya sudah bukan kehidupan yang menyenangkan. Karena hari ini tuh apa bahasa kasarnya? Kok jadi bahasa kasar ya? Kalau ada uang abang saya, nggak ada uang abang di tanah. Artinya orang saat ini yang dibutuhkan apa? Uang. Kalau nggak punya uang, nggak bisa hidup kita di sistem sekarang. Memang ada juga lah orang dengan keimanan yang kuat gitu ya. Betul. Apapun keadaannya, dia akan bertahan gitu. Ibaratnya tuh walaupun mati sekalian gitu bahasanya, tapi dia akan bertahan dengan keimanan itu. Cuman kan nggak semua orang begitu. Betul. Nah perlu ada, dan itu juga akan tanggung jawab siapa coba? Ketika lah ada orang yang katakanlah kelaparan gitu, atau misalnya anaknya putus sekolah gitu ya, dia nggak punya uang, mau minjam pinjol tadi dia tahu itu tidak boleh, anaknya jadi putus sekolah, kemudian atau ada yang sakit gitu yang nggak bisa berobat gitu, nggak mau juga dia ngutang. Nah itu tanggung jawab siapa coba? Kalau sampai ada yang kelaparan, sampai rakyatnya meninggal gitulah gara-gara urusan yang kebutuhan pokok tidak terpenuhi gitu. Berarti kan ada yang harusnya bertanggung jawab gitu. Bukan ngasih solusi misalnya pinjam ini legal loh gitu. Padahal itu kan malah menambah masalah hidup masyarakat gitu ya, ketika dia mengambil solusi di pinjol itu. Kalau bahasanya sudah mengenai ke rakyat, artinya kita paling tidak yang paling bertanggung jawab atas rakyat adalah pemerintah, penguasa. Dan dalam Islam itu kan penguasa itu adalah seperti junnah ya, al-imamu junnah. Jadi imam itu adalah perisai, jadi pelindung rakyatnya, termasuk dalam menjaga supaya rakyat itu tidak melakukan aktivitas yang haram tadi, transaksi haram, masuk riba itu. Tentunya juga penguasanya pun didukung oleh sistem hidup yang paling terbaik, yaitu didukung oleh sistem Islam yang itu dari Allah, sang pencipta kita dan juga sang pengatur kehidupan kita di dunia ini. Makanya yang perlu ditegaskan adalah berubah cara pandang terhadap kehidupan kita ini ya. Ya nantinya insya Allah itu akan mengikuti ya. Pemimpinnya insya Allah akan mengikuti, masyarakatnya juga akan terbiasa mengikuti, ketakwaan kita juga semakin meningkat. Nah itu dia sedikit dulu yang mau kita sampaikan soal pinjol. Mudah-mudahan nanti kita bisa sambung kembali dengan bahasan yang lebih mendalam soal pinjol ini. Dan ya di sini sekali lagi kita bukan tadi sok-sokan ini nih nggak bisa nyelesain masalah juga gitu. Setidaknya kita menggambarkan fakta yang sebenarnya gitu ya, bahwa memang ya beginilah kita hidup di sistem yang di luar dari aturan Islam gitu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sahabat OPP semuanya. Salah hilap kita mohon maaf. Nanti kita akan sambung dengan obrolan-obrolan kita yang lain dan masih di bawah pohon. Saya Diana Jarwati, Mas Liati, undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.